Suatu hari, di wilayah pesisir Dermayu, tiba-tiba mendaratlah sebuah kapal besar. Dari kapal besar tersebut turun para penumpang. Tampaknya orang-orang asing. Ada yang membawa peralatan semacam ember, gentong, dan pikulan. Agaknya mereka hendak mencari air bersih. Tampak juga seluruhnya berkulit kuning langsat, berambut lurus, dan bermata agak sipit. Di antara mereka, ada seorang lelaki yang berpakaian rapi dan bersih. Langkah kakinya diiringi para punggawa yang berbadan tegap. Payung kebesaran melindungi kepalanya. Tampaknya lelaki rapi dan bersih itu adalah pemilik kapal atau sang majikan. "Pemandangan di desa ini indah sekali," ujar sang majikan. Para punggawa manggut-manggut tersenyum. "Aku ingin berjalan-jalan mengitari desa ini," ujarnya lagi. Lalu beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah masuk desa. Tentu saja, para punggawa tidak ketinggalan mengawalnya. Beberapa gang dan lorong dia masuki. Yang dia rasakan, desa tersebut memang indah. Tiba-tiba, sang majikan tadi berhenti, persis di depan rumah yang agak berbeda. Rumah besar yang dikitari bambu-bambu kecil atau pring ori. Di halaman depan tersebut, ia melihat seorang gadis cantik rupawan yang sedang menyapu halaman. Tetapi seketika, gadis tersebut masuk rumah. Seketika itu pula, hati sang majikan kapal berdesir. "Apakah kalian melihat sesuatu?" tanyanya. Para punggawa serempak menggelengkan kepala masing-masing. Saat itulah, lewat seorang nelayan yang membawa jaring. "Pak nelayan, mohon maaf. Atas kelancangan saya bertanya di tengah jalan. Perkenalkan, nama saya Dampu Awang. Saya berasal dari negeri Cina yang sedang berniaga di Nusantara. Kapal saya mengalami kekurangan air bersih, sehingga kapal singgah di desa ini untuk mencari air bersih." "Pak nelayan, itu rumah yang besar itu, rumah siapa?" tanya sang majikan yang ternyata bernama Dampu Awang. "Oh, itu rumah pemimpin desa kami, Ki Geden Junti," jawab nelayan tersebut apa adanya. "Terima kasih Pak nelayan atas jawaban yang berharga ini. Oh iya, benarkah Ki Geden Junti memiliki anak seorang gadis?" tanyanya lagi. "Benar, namanya Nyimas Putri Junti," jawab nelayan itu polos. Jawaban tersebut benar-benar berharga baginya. Ia menjadi tahu pemimpin desa tersebut. Ia juga menjadi tahu siapa nama anak gadis tersebut yang sejak kala pertama dilihatnya ada desir di hatinya. Tanpa menunggu waktu lama, tanpa menanti keadaan berikutnya, karena hati yang seakan-akan telah terpana, Dampu Awang memberanikan diri untuk bertamu ke rumah Ki Geden Junti. Ia juga berpikir ada baiknya orang asing mendatangi pemimpin desa yang disinggahinya. Tidak ada sesuatu yang salah untuk memperkenalkan diri dan menjalin persaudaraan. Tentu saja, Ki Geden Junti menyambut baik kedatangan tamu jauh tersebut. Lalu, maksud lainnya yang lebih utama segera ia utarakan. "Ki Geden Junti, ini mungkin sudah menjadi jalan yang ditunjukkan Yang Maha Kuasa. Mungkin juga sudah tiba waktunya jika saya, Dampu Awang, saling melirik dan saling bertatap muka dengan Putri Ki Geden. Ada rasa yang makin terasa, ada hati ingin menjadi satu." "Dampu Awang, apa sejatinya yang ingin engkau ucapkan?" tanya Ki Geden Junti. Dengan kerendahan hati dan kemuliaan Yang Maha Suci, saya datang ke sini untuk melamar Putri Ki Geden yang bernama Nyimas Putri Junti." Selanjutnya, kata bersambung kata. Kalimat berantai kalimat, wacana pun bersahutan. Lalu, tibalah saatnya. Jawaban kepastian datang dari mulut putri yang dilamar. Dari dalam kamarnya sang ayah menanyakan hal itu. Tetapi jawaban putri merasa tidak tertarik. Untuk menyatakan penolakan secara langsung, putri merasa tidak sopan. Sehingga ia membuat persyaratan. "Ki Geden, bagaimana lamaran saya? Diterima bukan?" tanya Dampu Awang. Ki Geden Junti menjawab, "Tentu saja.
Yang memutuskan adalah putri sendiri. Segera Dampu Awang berbicara lagi. Tentu saja saya diterima. Ki Geden Junti meneruskan ucapannya. Setelah saya bertanya langsung pada putri saya, putri saya memutuskan ada syarat-syarat yang harus dilakoni Dampu Awang. Syarat-syarat? Tanya Dampu Awang agak kaget. Ya, jawab Ki Geden Junti. Apa syarat-syarat itu? Dampu Awang seorang diri harus bisa mencabut tanaman-tanaman bambu ori yang ada di pekarangan rumah ini. Tapi waktunya hanya 1 malam. Jika tidak mampu, artinya lamaran itu tertolak. Dampu Awang terperanjat. Ia memandang keluar, tampak bambu-bambu ori yang mengitari pekarangan yang sangat luas. Banyak sekali, tampak juga subur sekali. Jika dicabut satu persatu, terbayang betapa kuatnya. Jika bisa tercabut satu, masih ada ratusan dan bahkan mungkin ribuan batang lainnya. Sedangkan waktunya hanya semalam. Tetapi di dalam hatinya ada rasa cinta yang menggelora. Ada rasa sayang yang tidak bisa dibuang. Dampu Awang pun menyanggupi. Kabar itu segera menyebar pada masyarakat. Mereka antusias ingin melihat apa yang terjadi. Ketika matahari saja mulai terbenam, langit mulai gelap dan malam mulai tiba. Dampu Awang segera bekerja. Batang-batang bambu ia cabuti satu persatu. Warga berdesak-desakan di depan rumah Ki Geden Junti, menonton sebuah pertunjukan yang langka. Hingga tengah malam, sudah banyak batang-batang bambu yang tercabut. Terlihat dada Dampu Awang ngos-ngosan. Keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Melihat banyaknya tanaman bambu, bayangan suram tampak menyelimuti Dampu Awang. Dia merasa tak mampu untuk merobohkan sebelum pagi menjelang. Dari sebelah rumah tersebut, tampak Ki Geden Junti dan Nyimas Putri Junti memantau. Tiba-tiba mata Putri Junti yang awas memperhatikan gerakan Dampu Awang yang membuat matanya terperangah. Tampak Dampu Awang mengambil beberapa bungkusan kain putih. Satu persatu bungkusan dibawa, lalu dibuka dan dirogoh isinya. Lalu ditaburkan di sekitar batang-batang bambu itu. Ternyata yang ditaburkan itu adalah uang emas atau emas picis dunia berana. Ia ambil lagi bungkusan lainnya. Dengan cara yang sama, ditaburkan lagi uang itu di antara batang-batang bambu. Jatuhnya uang-uang emas yang terdengar suara bergemerincing itu seketika menjadikan warga menyerbu batang-batang bambu itu, berebut mengambil uang emas. Putri Junti dan ayahnya tersentak. Warga makin berdesak dan berebut uang. Batang-batang bambu ori terinjak-injak dan roboh, bahkan juga akarnya tercerabut. Dampu Awang tersenyum melihat hal itu. Ia taburkan lagi keping-keping uang emas itu. Ia melihat lagi batang-batang bambu ori yang bertumbangan. Sebelum pagi, tentu bambu-bambu ini dengan mudah tercabut semua, kata Dampu Awang tertawa. Melihat hal itu, Nyimas Putri Junti merasa ada yang tidak beres. Dia merasa dicurangi. Dia merasa Dampu Awang sebagai lelaki bukanlah kesatria. Dia segera bergegas ke belakang rumahnya. Ia ambil kentongan bambu, lalu dia tabuh terus-menerus. Suara bertalu-talu membuat ayam-ayam jago di tiap pelosok terbangun. Lalu serempak berbunyi kukuruyuk. Putri Junti kemudian mengambil selendang kain yang berwarna cerah. Ia naik ke bukit yang agak tinggi. Dikibar-kibarkanlah selendang tersebut. Warnanya yang cerah menyerupai lembayung pagi. Dampu Awang tersentak melihat hal ini. Dia merasa bahwa waktu masih malam. Tapi kenyataannya, suasana pagi hari sudah di depan mata. Wah, ini pasti perbuatan Putri Junti, katanya di dalam hati. Meledaklah amarah Dampu Awang. Dia cari keberadaan Putri Junti. Namun yang dicari ternyata sudah berlari. Tampaklah bayangan Putri Junti berlari yang terlihat sudah agak jauh. Dampu Awang segera mengejarnya. Kemanapun kau berlari, aku akan mengejarmu, Putri, kata Dampu Awang. Dalam sekejap, Putri Junti telah sampai ke wilayah yang menurutnya bisa untuk tempat persembunyian. Daerah tersebut
berupa lahan pepohonan yang cukup luas, atau penduduk setempat yang menyebutnya daerah kebonan. Tetapi Dampu Awang sudah mencegatnya. Kelak, daerah tersebut di kemudian hari menjadi desa yang dinamakan Desa Junti Kebon. Putri Junti berhasil mengelabui Dampu Awang. Gerakannya demikian cekatan. Lepas dari kebun-kebun, ia berlari ke arah selatan menyeberangi sungai yang cukup lebar. Tanah di situ mengandung wedi atau pasir. Tanah wedian atau weden itu ia jelajahi untuk lepas dari kejaran Dampu Awang. Kelak, daerah tersebut di kemudian hari menjadi desa yang dinamakan Desa Junti Weden. Putri Junti menyusuri pematang sawah yang berujung pada sebuah danau kecil. Di sekitarnya terdapat beberapa pohon. Danau kecil atau kedokan itu berair jernih. Putri Junti sempat membasuh mukanya dengan air tersebut. Rasa segar seperti mengaliri sekujur tubuhnya. Kekuatan merasuki lagi pada badannya. Ia berlari kembali ke arah timur. Kelak, daerah tersebut di kemudian hari menjadi desa yang dinamakan Desa Junti Kedokan. Setelah tersiram air danau itu, gerakan lari Putri Junti makin cepat. Dampu Awang merasa ngos-ngosan untuk mengimbanginya. Sampailah Putri Junti pada pesisir Laut Jawa yang tenang dan teduh. Di antara pohon-pohon waru, cemara, kelapa, dadap, dan jenis bakwan lainnya, Putri Junti melihat ada sebatang pohon yang menjorok ke laut. Batangnya tampak mencuat atau nyuat. Kelak, daerah tersebut di kemudian hari menjadi desa yang dinamakan Desa Junti Nyuat. Hingga akhirnya, Putri Junti bisa lepas dari kejaran Dampu Awang. Arahnya ke wilayah Cirebon. Di sana, ia bertemu dengan seorang pangeran dari Gebang Susukan, bernama Pangeran Anyung Brata, masih keturunan keraton Cirebon. Keduanya ternyata merasa cocok dan sehati. Kelak, di kemudian hari, Putri Junti menikah dengan Anyung Brata.